Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu baina yadayillahi ta'ala. Adabul mu'mini baina yadayillahi ta'ala. Adabul mu'mini utawi tata kramane wong mukmin baina yadayillahi ta'ala ing dalem ngersane Gusti Allah Ta'ala iku itrakut tarfi ndingkluaken peninggal atau makna selain ngeremaken peninggal ndingkluaken peninggal ay anil haram wa jam'ul hammih lan ngumpulaken sejo wa dawamu sumtih lan ngelanggengi meneng wa sukunul jawarihi lan antenge piro-piro anggota zahir wa mubadaratum tisalil awamiri lan ake manut piro-piro perintah Gusti Allah wajtinabul manahi lan ngedoi piro-piro larangane Gusti Allah wa qillatul i'tiradi lan kidie mingu saking Gusti Allah wa husnul khuluqih lan baguse budi pakerti wa dawamuz zikrih lan ngelanggengi zikir wa tanzihul fikri lan bersihaken pikiran wa taqyidul jawarih lan nancang atau membatasi piro-piro anggota wa taqyidul jawarih lan nancang itu mengikat atau membatasi piro-piro anggota wa sukunul qalbi lan antenge ati wa ta'zimur rabbih lan ngegungaken pengiran wa qillatul ghadabi lan kidie muring-muring atau bendu wa qillatul ghadabi lan kidie muring-muring wa kitmanul hubbi lan nyimpen demen Allah wa dawamul ikhlasi lan ngelanggengi ikhlas wa tarkun nadhari lan ninggal angen-angen
wa tarkun nadhari lan ninggal angen-angen ilal askhasi maring pira-pira cengreng, ilal askhasi maring pira-pira cengreng itu sosok, askhas itu masih wallah, semua makhluk selain Allah. Dan masyhurnya askhas itu diarahkan kepada setiap individu dari manusia, dika askhas. Wa isarul haqqih lan dhisikaken perkara kang hak atau kebenaran, lan dhisikaken perkara kang hak. Wal ya'su lan ngerasa pegot, wal ya'su lan ngerasa pegot min jami'il khalqi saking sekabehane makhluk, saking sekabehane makhluk. Jadi adab orang mukmin bedah dengar sana Gusti Allah. Dikasih pertama itraqut turfih, memejamkan pandangan dari perkara-perkara seharam. Kemudian wajamul hammi, membangun sebuah tekad yang bulat, sebuah tekad yang sangat kuat untuk kemudian betul-betul menuju kepada Gusti Allah. Artinya abe ni kemen pancen terronga oleh ridon pengiran, harus mengerahkan semua kemampuan dan kekuatan kita hanya semata-mata demi mendapatkan ridon pengiran. Apa makna dari jam'ul hammi itu? Ai insiraful abdi bi kulli hawasihi ila Allah Ta'ala. Berarti setujuh panca indera kita yang 5 itu semuanya difokuskan hanya kepada Allah. Setujuhnya ditasarrufkan hanya untuk Gusti Allah. Mata kita itu digunakan memandang untuk mengharap ridho pengiran. Telinga kita digunakan mendengar untuk mendapatkan ridho Allah. Hidung kita, kemudian indera perasa kita, peraba, semuanya, pokok hawas yang ada di tubuh kita, setujuan nikah dipergunakan semata-mata untuk ngoleh ridho pengiran. Wadawa musumtih, bancukan senantiasa diam, tidak banyak berbicara. Nikah salah sitonga adab senyebab bagi gula ban panjenengan nikah gampang oleh ridho pengiran. Tak banyak omong. Dalam urusan-urusan malayaknih, sesuatu yang tak ada faidahnya gini. Kecuali dalam 3 hal. 3 hal itu zikrullah, banyak zikir itu bagus. Al-amru bil ma'ruf, merintah kebagusan itu bagus. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ketiga-tiganya ini semakin banyak dilakukan manusia, maka semakin besar potensinya nggak oleh ridho pengiran. Tapi dalam urusan selain 3 hal ini semakin banyak diam, itu semakin mendekatkan kita dari ridho pengiran. Wasukunul jawarih, antangnya semua anggota tubuh kita. Maksudnya ail itmi'nanu wa adamul harakati wassukun. Anggota tubuh itu betul-betul anteng, khusyuk fillah, wa mubadaratu imtisalil awamir, dan juga bergegas dalam menjalani perintah pengiran. Ketika ada perintah dari Allah, dari syariat, maka kita tidak pernah menunda-nunda waktu. Wujud sebagai kecintaan hamba kepada Tuhannya. Pancen lumrahnya orang cinta, ketika diberikan satu perintah kepada mahbubnya atau habibnya, mesti tidak akan ada penundaan waktu, karena al-habib,
orang yang dicintai itu menjadi prioritas utama dalam hidup. Saya kasih gambaran sederhana. Nak kanak santri, misalkan suatu saat panjenengan nikah ageduin orang sesampian cintain. Senajan di jam-jam yang secara normalnya kamu itu malas untuk aktivitas. Katakan kol sitong malam, kol 2 malam. Tapi jika itu permintaan dari kekasihnya sampean mesti tengah malam jaga sampean. Beda HP, Odi keluar ada chat baru di WA. Mas, jemput saya di alun-alun Surabaya sekarang. Kol 2 malam kan. Sampean itu cinta banget sama orang. Kuli yakin, sampean tak akan keberatan dengan jam. Cuman kol 2 itu tidak dipikir oleh sampean. Langsung ngalak kontak pas jalan sampean. Harap pecinta. Begitu juga kuleban panjenengan jika memang ngagungin cinta sesangat rajah ke pengiran. Maka apa yang Allah perintahkan itu menjadi satu hal yang diutamakan dalam hidup. Ketika perintah maka al-mubadarah, segera mungkin, tidak ada penundaan waktu. Begitu juga ijtinabul manahi, menjauhi larangan pengiran, itu juga bergegas tanpa penundaan waktu. Wa qillatul i'tirad, dan sedikit sekali atau bahkan tidak sama sekali berpaling dari Gusti Allah. Sekundi sarah berpaling itu sedikit. Le nyaman le cinta kan. Orang cinta itu mesti akan membawa kekasihnya dalam keadaan apapun, dalam situasi kayak apapun. Artinya kekasihnya itu selalu berada di hati dan selalu diingat kapanpun itu. Tak usah sampai ke acara-acara di luar ngaji, dalam ngaji baik. Ada mana kena santri saya ageduin hubungan gelap. Itu sedang kadang tepan ngaji enggak ke gendaan kadang. Manyaman ngaji agelap itu ben. Bama amisem nak kana. Padahal momennya momen serius sedang kadang agelap misem. Ternyata ingat dengan kenangan-kenangan yang menurutnya itu indah, walaupun itu ilegal. Itu ilegal. Karena itu dimanapun keadaannya ngakan ingat kekasih, mandi ingat kekasih, AWC ingat kekasih, kekasih melolo. Karena panjang cinta. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang sepanjang cinta sesuatu mesti akan banyak menyebut, sering menyebut dan sering mengingat. Zikri itu bermakna dua, bermakna mengingat karena nisbat kepada hati. Bada sebimakna menyebut, berarti sering menyebut. Pasti saya cerita aki kekasihnya melulu. Ketemuan ban kanyan, kok kan, mungkin nonton. Itu kalau sudah cinta. Tapi pernahkah panjenengan yang mungkin merasa cinta Gusti Nabi dalam aktivitas setiap harinya di situ saya ceritain Gusti Nabi. Engkau cek gerung sarah Gusti Nabi. Ya. Nenang sekejap kancana datang, acurhat boleh ya. Pagi dek remai ya, engkau nang akhirat tilaga pangki Nabi ya. Ngapa hubungan apa ya? Marajia beli kitab Sirah Nabawiyah gitu ya. Meleh sejarah-sejarah Gusti Nabi kitab itu. Itu hanya untuk mengenal lebih dalam baginda Nabi kan. Kemudian perubahan dalam aktivitasnya juga nampak. Perilakunya, cara berbicara, arah apa mak sampean sopan. Dah Kanjeng Nabi semacam itu kok. Ngajarin semacam itu. Akhlak harus diutamakan.
tak boleh sombong, tak boleh takabur, tak boleh ujub dan lain-lain. Karena saya cinta Nabi. Lah itu wujud cinta itu demikian itu lah. Kal 2 malam jaga, untuk wudu, tahajud. Ya Allah, boleh jadi kerong ke ajunan Gusti searep pol. Banyak kesibukan dengan dunia, kula kerong Gusti. Aji nyaman cinta aja kan. Cinta. Bila. Oleh kan begitu kan. Orang tinggal sompek misalkan enggak ke Gusti Allah, elang sompek kan. Karena kita mengingat kekasih. Enggak ke Gusti Nabi sholawat, maka sompek akan hilang karena ingat kekasih. Ya padalah dari ini. Sampean itu gambarkan dengan seperti contoh tadi, gendaan nih kapon. Sepek sompek ke orang. Ketika pun enggak ke gendaan, ini mesti diminimalisir lah sompek kan. Gara-gara enggak gendaan. Ada obat sedikit misalkan. Apa boleh sampai ketemuan? Boleh ketemuan itu, masya Allah, celatong itu tak temuan. Kok nongkok ya terasa celatong kering dia tak temu je celatong. Lupa segala-galanya. Itulah nyaman cinta. Dulu saya pernah cerita masalah Laila Majnun. Pernah uning kan? Laila Majnun. Kois itu kan, saking cintanya ke Laila. Mangan sampai sihirkan bireng betul Laila si manis. Ratin sealam dunia. Itu karena apa? Pancen dia tergila-gila Kois itu. Sampai dari kerong ke Laila, nyarih Laila, bedereng bojeng dia tak tempo je bedereng bojeng. Aleng kaya dan reng bojeng. Akhirnya sak bojeng langsung ambu tak bojeng. Woi gila. Wah, mau cak gila ke jan Kois ki. Ya mata gila cak bedereng bojeng aleng kaya iya dan reng bojeng. Segila beringkok tapi kakek segila. Dia mak bisa. Engkau rela dari cinta ke Laila sampai tak padang ke kakek cak kakek bojeng. Tak padang kok kesalahan, kau pun padang Laila tu. Kakek bojeng ngadep ke siapa? Ke pangeran ke Allah. Cinta ke pangeran, cinta. Lah cinta tapi padang ke engkau ke. Harusnya kakek remen abojeng cinta ke pangeran, tak padang kesalahan. Berarti segilir kakek. Itu jangan Kois kan. Segilir kakek. Nah itu cinta. Cinta kalau sudah membuat buta, maka itu cinta sejati itu. Mencinta hanya dalam istilah lesan saja. Ungkapan-ungkapan gombal. Itu bukan cinta sejati, cinta monyet, tangkep tangannya nyaman. Apa yang kamu minta sekarang akan aku turuti, walaupun itu matahari sekalipun. Ketonon je dek kemen pas areh misalkan areh pas segala. Cereng keluar dari Roma dari areh bila posang sangaupa. Detik kekasihnya kepajaran pas ngocang. Walaupun gunung akan aku apa namanya? Masya Allah. Lautan akan ku seberangi. Seberangi cak ku naik ke kapal lah otaan. Gombalnya Masya Allah. Itu ke. Itu kalau sudah Masya Allah ke. Cinta demikian kan. Wa husnul khuluq, pemapan akhlakah. Wa dawamuz zikri, senantiasa ingat ke pangeran. Ini kewujud kecintaan hamba kepada Tuhannya. Artinya salah sitong ati pemukmin dalam ngerasana Gusti Allah kibu banyak ingat ke pangeran. Wa tanzihul fikri, membersih pikiran yang negatif itu harus dibuang. Wa taqyidul jawarih, mengikat anggota-anggota lahir. Wa sukunul qalbi, antengah ateh tenangnya hati. Wa ta'zimur rabbih, ban ngegungaki pangeran. Wa qillatul ghadab, ban sekuni belis. Tak pati punya belis di selain hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaan. Kemuliaan syariat Allah,
Kalau misalkan dirusak kehormatan Gusti Allah atau Islam ini atau baginda Nabi, maka dia wajib marah. Tapi selain itu, saya berhubungan dengan haddun nafsi, bagian dari hak nafsunya, ya maka jangan sering marah. Wa kitmanul hubbi, menyimpan cinta. Sekocak kitmanul hubbi itu kan. Sekocak nyimpen atau merahasiakan cinta. Di sini dijelaskan bahwa ayyuhibbullaha biqalbihi wa la yadhkuru dzalik. Cinta kepada Allah di hatinya dan tidak menyebutkan cinta itu. Hatta la yuhtamma birya, hingga orang tersebut tidak diduga oleh manusia yang lain sebagai orang yang pamer. Artinya cinta pengiran itu tidak perlu kita ungkapkan dengan kata-kata. Itu tidak perlu. Karena engkau cinta secara ke pengiran, nak cinta ke Allah secara. Tidak perlu begitu. Karena ketika diungkapkan begitu sering di hadapan manusia, akan disalahpahami bahwa sampean itu orang syariah nantinya. Bagaimana? Ya, taruhlah di hati dan wujudkan dengan perilaku. Wujudkan kelebihan perilaku. Kemudian saya kocak tanzihul fikri itu karena al ibtiadu an masyagilid dunya. Saya kocak mereseken pikiran, menjauhi diri dari kesibukan-kesibukan duniawi. Menjauh dari hal-hal yang merepotkan dalam urusan-urusan dunia ni kayak. Wa dawamul ikhlas, dan senantiasa ikhlas, wa tarkun nazar ilal ashkhas, dan juga meninggalkan memperhatikan manusia. Ngenangan masalah menusah semakin dipikir semakin membingungkan. Ungguan dikatakan. Panjenengan men pancen mikir terhadap manusia yang tak pernah berubah. Artinya fokus istiqomah di atas kebaikan. Siapa? Baginda Nabi. Empan mikir orang, mikir kancana, mikir tretanah, mikir sahabat, empan pelengan tibi. Men orang ni kekana gulaku nyaman lemalem becik ke sampean. Lemalem becik gulaku nyaman ke sampean. Begitulah manusia. Tak usah terlalu fokus mikirin orang. Ya orang itu begitu, memang unik. Tak usah ke orang, sampean tibi itu unik. Unik ya. Pernah ndak sampean itu marah tanpa sebab? Pernah enggak? Marah tanpa sebab? Pamoro pegel ya. Ya jilah. Sampean tibi itu ndak bisa ngontrol. Hidupmu itu sulit dikontrol oleh dirimu sendiri. Apa boleh pas sampean sibuk mikirin orang, ya tambah tak karuan. Wa isarul haqqih, dan juga mendahulukan kebenaran dalam hal apapun. Wal ya'su min jami'il khalqih, merasa putus asa dari semua makhluk, putus harapan, cek sampai ngarep terhadap sesama makhluk. Wa ikhlasul amalih, lan murni akan amal. Wa ikhlasul amalih, lan murni akan amal, mengikhlaskan amal. Wa sidqul qaulih, lan temene ucapan, jujur. Wa sidqul qaulih, lan temene ucapan. Wa tanzihul itla'i, lan bersihakan cara pandang atau ningali, lan bersihakan ningali. Wa ihya'ul qurubatih, lan nguripaken pira-pira ibadah sunnah. Wa ihya'ul qurubatih, lan nguripaken pira-pira ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah itu dihidupkan kembali jika kita jarang melakukannya. Wa qillatul isyaratih, lan setiti'e isyarah. Lan setiti'e isyarah, sedikit isyarah. Wa kitmanul faidatih, lan nyimpen faidah. Wa kitmanul faidatih, lan nyimpen faidah. Wal ghiratuh, lan cemburu. Wal ghiratuh, lan cemburu ala tabdilil ismi, ing ngatasé ganti jeneng. Ala tabdilil ismi, ngatasé ganti jeneng. Wal ghadabu, lan bendu. Indan tihakil maharimi, ing dalem nalikane
den rusae pira-pira kemuliaan indantihakil maharimi ing dalem nalikane den rusae pira-pira kemuliaan wa dawamul haibatih lan ngelanggengi wibawa. Haibah itu menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan harga diri kita sekiranya pakundi kewibawaan. Nika salah sitong hal yang menghilangkan kewibawaan kang kui para santri ini ada dawun sebagian ulama adalah meninggalkan tutup kepala, tak songkoan kang santri layan. Itu juga mengurangi haibah, ngurangin haibah kewibawaan. Sehingga kalau haibah itu sudah kurang, maka mestinya penilaian orang lain ke panjenengan itu akan semakin berkurang. Kalau sudah berkurang, ilmu panjenengan semakin sempit untuk disebarluaskan kepada kalangan. Berarti manfaatul ilmi semakin sempit nantinya. Lah penting nak anika panjenengan nika aja ke image kanggo para santri agar orang-orang yang menerima ilmu panjenengan itu legowo dan merasa pantas untuk nerima dari panjenengan. Mun sampeyan habis rebe misalkan tak pati kromat awen, orang ini kan ingkar nanti ketika nerima ilmu dari panjenengan. Aduh, mak tu kutu malayan orang jo abang tibi tai kerabat dia. Jila lah habis rebe ngak jadi timalayan orang. Lah itu karena kilatul haibah. Wastis'arul haya'i lan ngeroso isin maring Allah. Lan ngeroso isin maring Allah, merasa malu kepada Allah. Wasti'malul khaufih lan ngelakuaken wedi maring Allah. Lan ngelakuaken wedi maring Allah. Wasukunu lan anteng sikotan krono kumandel. Sikotan krono kumandel biddomani kelawan tanggungane Allah. Biddomani kelawan tanggungane Allah. Pokok tenang karena percaya yen semua kehidupan kita, urusan-urusan kita ini kepone tanggung pengiran pun. Wa tawakkulu lan pasrah ma'rifatan krono ngawruhi. Ma'rifatan krono ngawruhi bi husnil ikhtiyari kelawan baguse pemilih. Bajukan pasrah ke pengiran karena panjenengan nika pun oning secara yakin yen apa yang dipilih Allah, yang Allah takdirkan dalam hasilnya nanti itu mesti yang terbaik untuk kita. Wa isbagul wudu'i lan nyampurna akan wudu alal makarihi ngatasi piro-piro tingkah sengit. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak kamu sukai seperti saat ini, celep sarah sampean awudu ki sempurna aki bi kopeng kopi. Lah itu masya Allah hal yang diridoin pengiran kan. Bani kerokun araup to tanang tak usah bani wudu nyawan ya araup. Nggak mungkin kan celep sarah aing kan pada bi aing gunung kan iki. Doki mentang-mentang saya celep kerokun ngalak setoncu. Polan sejelem. Makan tentang Islam itu semakin kita tidak nyaman wudu, semakin dituntut untuk menyempurnakan. Maka itu is the best ongkur ya. Wantidarus sholati lan ngenteni salat. Wantidarus sholati lan ngenteni salat ba'da sholati ing dalam sakwise salat. Ba'da sholati ing dalam sakwise salat kang weneh gitu nggih. Selalu menunggu waktu salat. Selesai solat nendang tak keluaran pakun nanti bekto solat yang kedua. Warti asul kolbih lan terdeke ati. Warti asul kolbih lan terdeke ati khaufa fautil fardi karena wedi kelangan kefarduan. Karena wedi kelangan kefarduan. Ngetek mentakok ibadah fardu atau hal-hal yang wajib itu kita ketinggalan. Ada kekhawatiran. Wa dawamu taubatih lan ngelanggengi taubat khaufal israri krana wedi netepi dosa
khaufal israri krana wedi netepi dosa. Jadi ada sebagian penafsiran dengan toh orang ni kementeronga oleh ridon pangeran ni kehendaknya istiqomah tobat kena banyak ben persekutu tobat karena khawatir kita dicap sebagai hamba yang terus menerus melakukan maksiat. Karena wal waqi'u anna taubata hiya ahammu arkanil istiqomah. Jadi secara kenyataan yang pasti tobat itu menjadi satu hal yang paling penting dalam rukunnya istiqomah. Rukun istiqomah sekiranya abah ini bisa istiqomah. Pondasi dan tiang utama yang harus kamu tetap pertahankan itu jangan sampai pegel tobat. Semakin sampean sekut tobat, insya Allah semakin mampu dalam istiqomah. Makanya dalam sebagian makalah dikatakan la tadumul istiqomatu bimaksiyah. Istiqomah itu tidak akan pernah bertahan dengan adanya kemaksiatan. Artinya orang yang segelem istiqomah itu harus sanggup menghilangkan kemaksiatan dari dirinya, harus menjauhi maksiat. Wa dawamu tasdiqih lan ngelanggengi teman atau menerakan lan ngelanggengi beneraken bima kelawan perkara ghobah kanggo ibopoma sekolahnya libur kan ini oh masuk pawe kalau yang MI sini libur MTS libur etemur pawe sik suni aki wa wajalul qalbi lan watine ati inda zikri ing dalem nalikane zikir wa ziyadatul anwari lan tambahe cahaya indal wa'di ing dalem nalikane den tuturi atau oleh pitutur menasihatin tambah bunga beni tambah tersinggung beni tambah pegel gitu nggih wastis'aru tawakkulih lan ngrasa pasrah indal faqati ing dalem nalikane fakir wa ikhrajus shadaqati lan ngetokaken sedekah min ghairi bukhlin saking tanpa medhit ma'al imkani ing dalem sertane kongang